Sukabumi. Inilah potret buram Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, salah satunya diungkapkan langsung oleh Ketua Karang Taruna Desa Mekar Asih, yang hadir bersama Ketua Pokdarwis Mekar Asih Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada hari ini Jumat tanggal 3 Mei 2024. Ketua Karang Taruna yang bernama M. Solih Hidayat mengatakan, hari ini kami dari Karang Taruna Desa juga pemuda Mekar Asih bersama para tokoh menyuarakan kegelisahan terhadap segala kondisi buruk tempat pariwisata, yang pada anggaran pembangunannya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang setelah selesai kemudian dikelola oleh Pokdarwis Desa Mekar Asih. Solih menegaskan perlunya tanggapan segera dari pihak Dinas Pariwisata terkait dengan masalah terkatung-katung yang telah berlangsung selama lebih dari 4 bulan ini. Jelas tidak ada respon dari dinas terkait, maka inilah visual nyata sudah tidak ada lagi pemandian air panas Mekar Asih tinggal kenangan. Karena dinas yang terlalu cuek terhadap segala masukan sebelum hancur leburnya tempat wisata air panas ini. Dijelaskan bahwa masyarakat tidak hanya dari desa Mekar Asih saja, tetapi juga dari luar mulai merasa kecewa dengan kondisi tempat pariwisata tersebut. Kami telah berulang kali memohon respons dari dinas terkait, namun belum ada jawaban yang memuaskan. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Erik mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pariwisata, namun tidak ada respons yang diberikan. Kami sudah meminta bantuan berulang kali untuk biaya perawatan, namun Dinas Pariwisata tidak memberikan tanggapan yang memadai. Ungkapnya dengan rasa frustrasi. Menanggapi alasan Dinas Pariwisata terkait legalitas lahan, Erik mempertanyakan mengapa pembangunan wisata tersebut telah dibiayai sebelumnya jika masalah legalitas menjadi hambatan. Kami memohon agar masalah legalitas lahan ini dapat diluruskan dan dibalikan menjadi aset desa. Ketidakjelasan legalitas lahan telah menghalangi potensi kerjasama dengan investor. Ada 3 investor yang tertarik untuk berinvestasi di tempat wisata ini, namun terkendala oleh masalah legalitas lahan, tutur Erik. Dalam akhir pernyataannya, Erik mengajak kepada Kepala Dinas, Bupati, dan Kementerian Pariwisata untuk memberikan respons yang jelas terhadap pengaduan mereka. Kami ingin bekerjasama untuk mengembangkan potensi usaha dan budaya di wilayah desa kami. Krisis wisata di Cibubuai menjadi sorotan utama, menimbulkan pertanyaan besar terkait tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dan memperbaiki destinasi pariwisata yang rusak. Beberapa awak media yang hadir menyaksikan kerusakan total pada kolam pemandian air panas Mekar Asih Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi ini, yang dugaan kuat dijadikan ajang bancakan para oknum pejabat bermain tanpa memperhatikan kebersinambungan dari wahana air panas Mekar Asih dan Curug Cibubuai yang telah terkenal tersebut. Sayang 1000 sayang Dinas Pariwisata mempermasalahkan hal yang dianggap aneh karena dari awal masalah izin kepemilikan tidak digubris karena untuk mencairkan anggaran. Setelah jadi maka perawatan tidak ada dan hancurlah seperti terlihat mata kita. Apakah Dinas Pariwisata dan pejabat terkait pada buta dan tuli mirisnya pariwisata Kabupaten Sukabumi? Dari Desa Mekar Asih Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, reporter Palapa TV Rian Sabta Nurdian Syah SE melaporkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya reporter Palapa News, bahkan dari tempatnya titik pemandian kolam air panas Mekar Asih, Desa Mekar Asih, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Juga yang di atas ada wahana juga yang namanya Curug Cibubuai. Nah, ini saya sangat miris sekali melihat keadaan, sehingga di sini kolam sudah tidak ada air. Mungkin tidak bisa lagi di sini untuk dikunjungi oleh para pengunjung dari lokal maupun dari luar kota, yang memang harusnya ini menjadi satu perhatian daripada Dinas Pariwisata itu sendiri. Nah, tetapi tadi dengan satu katakan kekecewaan dari yang disampaikan oleh Pak Erik sebagai Ketua Pokdarwis juga Ketua Karang Taruna, Dinas seolah-olah mengacungkan dan mengabaikan hal ini. Tidak ada sama sekali tanggapan dari Dinas. Bahkan di WA pun ya mereka menganggap tidak ada permasalahan terhadap hal ini. Nah, khususnya juga saya masukkan untuk seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Sukabumi, baik itu anggota Dewan, Bupati maupun khususnya Dinas Pariwisata, Kadis Pariwisata harusnya memperhatikan hal ini. Sebab kenapa? Ini merasa miris sekali, yang harusnya ini dijaga, jangan sampai terjadi kerusakan besar seperti itu, malah ini dibiarkan sehingga di sini sudah hancur sekali semuanya. Jadi Kabupaten Sukabumi harusnya pada titik pariwisatanya itu diperhatikan. Jadi jangan dibiarkan
apalagi sekarang dengan katakan memanfaatkan anggaran-anggaran untuk hanya membangun dan dibiarkan dengan alasan tadi bahwa ini legal. Bagaimana legalnya? Ini kenapa? Putra daerah sekaligus pengelola wisata tersebut, kami bukan ingin memiliki, Pak, hanya ingin untuk kerjasama sama rekan kepemudaan semua itu biar punya aktivitas di sini. Di wilayah wisata. Kalau seandainya udah booming kan kita mungkin bisa menggali lah potensi mau usaha apa, ingin memperkembangkan usaha lah ataupun budaya di wilayah desa kami. Kemarin juga kepada pihak dinas pariwisata, kalau memang masalah legalitas lahan dipermasalahkan, kenapa pihak dinas pariwisata dari sebelumnya dibangunkan wisata tersebut sudah berani menggelontorkan anggaran. Nah, sedangkan pihak kami mengajukan untuk biaya perawatan hanya nilai rupiah yang kecil, Pak. Nah, kami pribadi atas nama Pok Darwis berikut rekan dari Karang Taruna, ya seolah-olah sekarang, Pak, udah tidak ada jalan yang terbaik lagi. Makanya bangunan ini kita antusias ya, antisipasi takutnya terjadi longsor. Ini bangunan ini, Pak, bangunan kelompok, Pak. Biaya kelompok ya? Iya, biaya kelompok pribadi, Pak, murni semua. Kami membentuk kelompok itu udah berjalan 1 tahun. Pihak dinas tidak ada respon, apalagi ada bantuan spesial pun itu tidak ada, Pak, sampai saat ini. Nah, makanya kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya, juga kepada Bapak Bupati, bila perlu langsung kepada Dinas Kementerian Pariwisata juga, saya mohon minta disikapi lah, minta ditanggapi. Ini pengaduan saya sebagai warga masyarakat asli Putra Daerah, Pak. Nah, salah satu ada kan kolam renang BUMDes, Pak. Dulu itu yang dibangunkan itu anggaran BUMDes, Pak, di atas. Nah, ini yang banyak yang tidak dimengerti, Pak, oleh pihak kami sebagai putra daerah. Seperti itu, Pak. Ya, jadi alasan mereka tidak menggunakan ini karena legal ya? Ya, alasannya pihak dinas pariwisata seperti itu. Alasannya merasa terjebak masalah legalitas lahan atas nama kepemilikan pribadi, seperti itu, Pak. Nah, kami harap kepada Bapak Kepala Dinas juga Bapak Bupati sekaligus untuk Kementerian Dinas Pariwisata juga, Pak, yang kami harapkan sekarang minta diluruskan permasalahan legalitas lahan tersebut. Kalau memang atas dasar kepemilikan, nah itu saya minta diluruskan, ingin kembali jadi aset desa, Pak. Aset desa kembali. Seperti itu, Pak. Selamat siang. Siang. Dengan siapa, Pak? Saya berbicara, Pak. Kami dari Karang Taruna, Desa Makarasi. Ini, Pak, mengenai kerusakan yang terjadi di 2 titik wisata yang ada di Desa Makarasi. Salah satunya adalah kolam renang pemandian air panas yang ada di Makarasi ini ya. Hancur ya, Pak, yang nggak bisa digunakan lagi. Ini bisa dijelaskan seperti apa, terus usaha apa yang sudah dilakukan, tanggapannya seperti apa, dan nanti mungkin ke depannya ada yang disampaikan harapan dan mungkin ada pesan kepada dinas, dalam hal ini Kabupaten Sukabumi Pariwisata ya, Dinas Pariwisata. Silakan. Kami atas nama Karang Taruna Desa Makarasi, harapan kami pengen tempat wisata Pok Darwis Desa Makarasi tersebut yang sudah rusak, pengen ada pengelolaan dari pihak dinas pariwisata, karena masyarakat, khususnya masyarakat Desa Makarasi umumnya di luar Desa Makarasi sudah merasa jenuh melihat tempat pariwisata tersebut. Terima kasih. Oh, ini kerusakannya sudah berapa lama, Pak? Kira-kira ada berapa tahun? 4 bulanan dari mulai longsor ambruk seperti begini. Ya, kendala memang sudah ada dari awal.
Saya sudah memohon dari pihak Pokdarwis juga, sudah memohon kepada pihak dinas, tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak dinas tersebut. Tapi kalau informasi disampaikan kepada mereka ya, dalam artian sebelum terjadinya kerusakan besar ini. Sudah hampir 3 kali. Oke. Disampaikan ke pihak dinas tersebut. Ke Pak Erik ya. Pak, bisa ditambahkan mungkin seperti apa kronologisnya seperti apa, terus Sebelum lagi usaha terjadi- yang sudah dilaksanakan. Sebelum terjadi kolam tersebut longsor, nah kita pihak pengelola ya dari kelompok, kita sudah menghadap ke Dinas Pariwisata, langsung menghadap malah ke Pak Rahman yang bagian lapangan. Kami sudah memohon minta dibantu salah satu untuk biaya perawatan. Memohon 3 kali itu saya minta beronjong. Nah sampai saat ini pihak Dinas Pariwisata tidak ada respon, dasarnya dengan alasan legalitas lahan atas nama kepemilikan pribadi, Pak, seperti itu. Bangunnya seperti ini kan Dari anggaran gambar pribadi, Pak. Tapi dari gambar kan ada gazebo. Ini kemana ini gazebonya? Itu mah nggak tahu itu. Tidak sesuai dengan gambar berarti. Ini mah kan kita hanya ya saking kepinginnya lah istilahnya wisata yang ada di wilayah Desa Mekarasi rame seperti itu, Pak. Makanya Ya, pengunjung nyaman gitu dengan seadanya ya. Iya, kita berikut rekan. Tidak harus ini ya terjadi kerusakan besar seperti itu ya. Betul. Ini- Kalau misalkan dari awal Iya, pengajuan dari Boronjong. pengajuan Boronjong kita direkomendasi ada realisasinya, kemungkinan besar tidak akan terjadi seperti ini, Pak. Itu kan awalnya sebelum waktu pas kami mengajukan itu kan hanya baru sedikit ya dari bawah itu, Pak, tuh dari bawah. Makanya kami sengaja mengajukan itu karena supaya